Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari perbandingan dan juga rasio. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A sama dengan B atau A per B, dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Baik, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Yang pertama, pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, jika ukuran A memiliki nilai atau ukuran yang lebih besar, maka nilai B juga akan memiliki ukuran yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. Contoh pengimplementasian perbandingan nilai yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yakni yang pertama, contohnya banyaknya barang dengan jumlah harga barang. Yang kedua, banyaknya liter bensin dengan jarak yang akan ditempuh satu kendaraan. Berikutnya, jumlah tabungan dengan lama waktu menabung. Pada bagian kedua, kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat perbandingan senilai. Perbandingan senilai suku-sukunya dapat dipertukarkan, namun tidak dengan nilainya. Contohnya, jika 3/5 sama dengan 5/3, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, jika 2/4 berarti sama dengan 4/2. Setiap perbandingan senilai, semua suku-suku pada perbandingan pertama dan kedua dapat dikali bagikan atau dibagi dengan bilangan 0 yang sama. Contohnya, jika 3/5 sama dengan 3 kali 2 kurang 3 kali 2 kali 5, 5 kali 2, atau 3 kali 2 berbanding 5 kali 2 yang menghasilkan 6/10. Contoh yang kedua, 2/4. Jika dalam menentukan nilainya 2 dikali 3 berbanding 4 dikali 3 menghasilkan 6/12. Yang berikutnya, setiap perbandingan senilai semua suku dapat diberi pangkat yang sama. Contohnya, jika 3/5 maka 5. Contohnya, jika 3/2 berbanding 5/2 menghasilkan 9 berbanding 25. Atau jika 2 berbanding 1, atau contoh yang kedua, jika 2/3 berbanding 4/3 menghasilkan 8 berbanding 64. Yang berikutnya, C. Perhitungan perbandingan senilai. Penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, cara yang pertama dengan melakukan perhitungan berdasarkan satuan. Yang berikutnya, melakukan perhitungan berdasarkan perbandingan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menjelaskan tentang grafik perbandingan berbalik nilai. Misalnya X dan Y adalah dua besaran yang berbanding berbalik nilai, maka perbandingan itu dapat ditulis dengan X sama dengan 1/Y sama dengan K, atau Y sama dengan K/X. Grafik dari dua besaran X dan Y yang berbalik nilai dapat dituliskan skitsanya dengan menentukan pasangan berurutan X dan Y yang memenuhi Y sama dengan K/X. Grafik tersebut berupa garis lengkung. Contohnya, jarak antara dua kota dapat ditempuh dengan mobil selama 1 jam dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Buatlah tabel dari data tersebut, kemudian gambar grafiknya. Di gambar grafik tersebut dituliskan perbandingan berbalik nilai berupa lengkung. Jika jarak bertambah atau makin jauh, waktu yang dibutuhkan akan berkurang atau makin cepat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Membalikkan nilai merupakan antara dua variabel. Misalnya
Perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan bertingkat. Rumus yaitu perbandingan berbalik nilai A1 per A2 kurang B2 per B1. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mendefinisikan tentang persen. Persen atau 0 per 0. Pengertian persen atau presentasi persen ialah suatu angka perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol 0 per 0. Dengan kata lain, presentasi ialah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100. Dari pendapat lain mengatakan bahwa pengertian presentasi adalah suatu cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan itu ditulis dengan angka 100 0 per 0 atau dibaca dengan 100%. Oke, baik, saya akan menjelaskan pada bagian perhitungan persen. Persen atau sama dengan jumlah bagian atau jumlah keseluruhan kali 100%. Dengan rumus tersebut, sebuah pecahan atau rasio dapat diubah menjadi bentuk persen. Berikut beberapa contoh perhitungan persen. Yang pertama, perhitungan mencari persen. Sebuah botol berisi air sebanyak 500 ml. Kemudian ditambahkan air ke dalam botol tersebut sebanyak 50 ml air. Berapa persen kenaikan volume air pada botol setelah ditambahkan? Nah, kita lihat hasilnya 50 ml atau 500 ml kali 100% sama dengan 10%. Jadi, kenaikan volume air pada botol 500 ml setelah ditambahkan air 50 ml adalah 10%. Yang kedua, perhitungan persen. Seorang individu menabung di bank dengan jumlah 50 juta setiap tahunnya. Bank memberi bunga sebesar 5%. Dari nilai tabung tersebut, beberapa nilai bunga yang diberikan oleh bank. Nilai bunga bank sama dengan total tabung kali persen bunga. Atau nilai bunga bank sama dengan 50 kali 5 atau 100. Nah, berikutnya nilai bunga bank sama dengan 50 kali 0,05. Lalu tentukan hasilnya. Nilai bunga bank sama dengan 2.500.000. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.